Baik, puji nama Tuhan. Pertama-tama dari depan sini bersama dengan istri, keluarga kami. Kita syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kami terus masih ada bersama jemaat. Terima kasih kepada Tuhan dan juga kami berdoa sama pagi Bapak Gembala, Ibu Gembala yang senantiasa Tuhan jaga terus pelihara sampai saat ini. Kalau kami hari-hari dengan Bapak Gembala saja tahu Bapak punya kaya. Saya bilang, Mama, itu sudah pemakaian Tuhan. Semua orang bisa bicara, tapi ketika kita ada di sini, banyak hal yang kami belajar. Puji Tuhan, Tuhan terus beri kekuatan hikmat kepada kedua hamba dan suami istri yang tidak akan pernah lupa di benak pikiran hati saya. Bapak bilang, kita yang ada ini sudah jangan kurang lagi, supaya memang betul masuk surga semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ini satu motivasi yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Juga dari depan kami menyampaikan selamat pagi bagi sahabat-sahabat rekan-rekan pelayan, Bobi, Bapak Arwam, Bapak Simon, Bapak Ben, semua ibu Tuhan berkati. Biarlah yang terbaik kita lakukan hari ini adalah yang untuk berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan juga dari depan saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Lewat kepercayaannya melalui Bapak Gembala kembali saya masih diberi kesempatan untuk melayani di depan jemaat, dan saya tidak jauh beda dengan Bapak Ibu semua. Hanya kebetulan bisa dipercayakan untuk melayani firman. Amin. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah hari ini bertepatan dengan hari lahirnya bangsa Indonesia yang ke-80. Saya percaya di dalam jemaat yang paling kita tuakan di sini Bapak Arwah, Bapak Thomas Arwah, dan sekarang sudah kena berusia 70 tahun. Mungkin Bapak Gembala sekitar 63-64 ya. Puji Tuhan. Setiap acara ulang tahun atau ucapan syukur, ya kita semua di sini punya hari yang sudah Tuhan tentukan. Termasuk saya juga ya, baru mau masuk umur 55 tahun. Dan saya hanya bisa bersyukur dan berterima kasih. Luar biasa Tuhan buat untuk kehidupan kita. Patut sebagai orang Kristen kita hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Tetapi bertepatan dengan momen hari ini, itu yang akan kita lihat sama-sama tentang firman Tuhan. Karena bangsa Indonesia juga sedang merayakan hari ulang tahun dan mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di hari ini ya. Makanya dia juga akan ada punya pesta suasana. Mari kita lihat tepat hari ini tanggal 17 Agustus bangsa kita genap berusia 80 tahun. Kita patut bersyukur karena firman nubuatan berkata, aku akan memilih kamu dari bangsa-bangsa. Salah satu bangsa yang saudara dengan saya tempati sebagai orang Papua kulit hitam rambut keriting adalah bangsa Indonesia. Amin. Tuhan dari bangsa Israel itu kembali masuk dalam zaman Taurat. Sehingga Tuhan difokus kepada 12 suku. Tapi saudara dan saya, kita ada di zaman anugerah. Kita ada di zaman yang dimana Yesus Roh Kudus ada bersama saudara dan saya. Dan Tuhan akan memilih saudara dengan saya. Amin. Dari bangsa-bangsa, suku-suku. Ada suku Papua, ada Toraja, ada Manado, ada Jawa. Banyak-banyak. Dan salah satunya adalah tentang saudara kita saya hari ini. Amin. Dan kiranya kita mau merayakan kemerdekaan yang Tuhan kehendaki. Karena kemerdekaan sejatinya bukan hanya terbebas dari penjajahan fisik. Ingat, bangsa Indonesia mungkin sudah terbebas 30 tahun dari penjajahan secara fisik, secara ekonomi terbelenggu, secara global dan segala berbagai macam di dunia teknologi dan lain sebagainya, pendidikan mungkin sudah dibebaskan, dilepaskan itu secara fisik. Tapi juga bagaimana kehidupan saudara dengan saya, kita bisa terbebas juga dari perbudakan dosa dan kekuasaan kegelapan. Amin. Itu yang perlu bagi saudara dengan saya. Kita bangga kasih naik merah putih tidak masalah. Ini bagian dari diri kita. Saya orang paling fanatik, tapi ketika
ketika saya ditegur Tuhan, ditangkap Tuhan, seperti ingat kesaksian minggu lalu saya memang orang saya bunuh, tapi itu pikiran saya, tapi ternyata Tuhan punya mau lain. Puji Tuhan, mari hari ini kita berbicara perbudakan di sini atau pembebasan di sini adalah masalah perbudakan atas dosa dan kuasa gelap. Amin. Karena sadar tidak sadar, saudara, itulah yang sedang mengikat gereja Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Kita beribadah, kita berkemah luar biasa, tapi kita sudah mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya. Ini yang menjadi tanda tanya. Orang lagi rame-rame bicara di medsos bahwa jangan ibadah, jangan pacaran, jangan, tidak salah, orang komplain. Tapi saya telusuri latar belakang orang-orang itu, rata-ratanya orang-orang yang tidak bertobat. Bisa bicara kebenaran, bicara tapi kehidupannya tidak sesuai. Tanpa sadar bahwa ia sedang dalam terbelenggu. Demikian juga saudara dengan saya pagi hari ini sebagai gereja Tuhan. Amin. Kita dipilih dari berbagai suku bangsa. Salah satu bangsa di bawah kolom langit ini adalah apa? Merah putih, Indonesia. Kita bicara bahwa merdeka itu nanti Tuhan punya bagian. Kita melakukan, kita punya bagian. Terutama bagaimana kita merdeka dulu di dalam Tuhan. Amin. Mari firman Tuhan mengingatkan saudara dengan saya pagi hari ini. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kehidupan saudara dengan saya untuk kita mengerti akan pengikutan kita di hadapan Tuhan. Bertahun-tahun kita jadi jemaat Tuhan, bertahun-tahun kita melayani Tuhan, tapi sementara tanpa sadar kita sedang terbelenggu. Kita sedang terbelenggu dengan dosa dan kuasa gelap. Inilah yang membuat kita jadi tidak bebas. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 5. Lihat firman Tuhan dalam kitab Galatia 5, panjang ayat ini, tapi tidak apa-apa kita baca supaya kita bisa mengerti kenapa bisa ada ayat 1, kenapa ayat 7, kenapa sampai terakhir di ayat 11. Karena semuanya punya satu kait-kait, satu mata rantai. Firman itu dia itu dari kejadian nikah di Taman Eden. Hanya karena dosa manusia itu putus hubungan, mati rohani. Sehingga menuju dari kitab Kejadian sampai dalam kitab Wahyu, sementara gereja Tuhan sedang dipersatukan untuk menuju pernikahan kudus mempelai pria dengan wanita itulah. Saudara dengan saya sebagai mempelai wanita, gereja Tuhan yang akan dipersuci dengan Yesus Kristus. Sehingga firman ini dia satu kait-kait, satu mata rantai yang tidak akan putus-putus. Puji Tuhan untuk menghargai kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Dalam pembacaan ini, ingat Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu teratur. Sehingga ketika kita baca, ikuti tanda koma, tanda sebut, tanda baca. Amin. Kalau ada yang baca, tiba-tiba dia baca lebih cepat, rem dulu, supaya sesuaikan. Yang baca lambat, berusaha baca cepat, supaya orang yang tidak punya Alkitab dan tidak bawa Alkitab juga bisa mendengar dengan baik. Amin. Bagaimana kita membaca tanpa salah? Satu baca cepat, satu begitu stop di atas kaki, satu masih baca lagi di belakang. Mari itulah Roh Kudus mau kita tertib dalam membaca firman ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kemerdekaan Kristen. Ayat yang pertama sama-sama kita baca 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyelamatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada orang yang menyelamatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus
jika kamu tidak mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengambilkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan surat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercantum dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menyerang, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan, ya firman Tuhan yang biasa, firman Tuhan yang begitu panjang. Saya percaya kita datang di sini untuk firman Tuhan. Amin. Karena hanya firman itu yang bisa menolong saudara dengan saya. Kalau kita merenungkan kembali perjalanan hidup kita semua, kita ini tidak ada artinya apa-apa. Kita hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan. Jadi kehidupan saudara dengan saya ibarat motor yang sudah rusak, yang sudah tidak layak dipakai, tapi diusahakan oleh pemiliknya bagaimana bawa ke bengkel untuk diservis dan diganti yang lebih baik lagi. Dan itulah kehidupan saudara dengan saya. Mari kita lihat kembali lagi konteks kebenaran firman. Kita tahu bahwa Tuhan itulah firman. Amin. Ya, logos yang artinya bahwa firman itu, firman Allah adalah sabda Allah atau akal budi ilahi. Amin. Dalam Injil Yohanes, pengertian tentang logos itu lebih banyak dari dalam kitab Yohanes. Secara pribadi menuju pada pribadi Yesus. Secara Yesus sebagai manusia 100% sudah tidak ada tengah-tengah dunia. Tapi Yesus yang tampil sebagai logos, sebagai firman dalam kehidupan saudara dengan saya, itulah yang bisa menghidupkan kita. Amin. Bersyukur ketika Tuhan mau terangkat naik ke surga, Tuhan berkata, aku akan pergi, namun aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ia yang akan datang untuk menolong saudara dengan saya, akan mengisahkan dan akan menyatakan kita untuk hal yang baik. Amin. Saya percaya Roh Kudus yang sama itu yang ada saat ini akan datang untuk menolong saudara dengan saya. Pastikan diri kita saat ini, kita ada sebentar dalam terbelenggu atau tidak. Amin. Kita pastikan bagaimana dengan pelayanan kita, bagaimana dengan pengikutan kita. Mari kita lihat teman-teman dalam Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, perikopnya di atas itu adalah kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan berarti bicara kemerdekaan itu berarti ada bebas, lepas, tidak terbelenggu. Sementara bicara tentang kata Kristen, Kristen di sini artinya adalah pengikut Tuhan Yesus. Amin. Saudara dengan saya, kita ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Kita lihat teladan Tuhan. Tuhan bebas, tidak terikat. Ketika ia dianiaya, tersiksa, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Artinya itulah teladan yang Tuhan mau saudara dengan saya ikut.
Tapi ya begitu, kami manusia semua masih ada di dalam dunia. Percaya Roh Kudus ada setiap saat. Roh Kudus akan mengisahkan, menolong saudara dengan saya. Amin. Supaya arti pengikutan kita kepada Kristus itu jelas, pasti. Ini kita pengikut Kristus atau kita pengikut yang lain-lain. Puji Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pastikan pengikutan kita kepada Tuhan, kunci pertama itu dari iman kita masing-masing. Iman kita ini kuat atau tidak? Dikatakan di sini bahwa supaya kita, dalam ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, tidak setengah-setengah. Kalau kita datang ikut Tuhan baru setengah-setengah, melayani pastikan hati ini berdiri, menyembah, menyanyi, tapi pikiran hati ini dalam Tuhan, tapi pikiran dia aduh masih benci orang, aduh masih ingat utang, aduh masih ingat ini, masih ingat ini, masih ingat mari. Ini tidak dalam satu kebebasan yang sesungguhnya. Katakan di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Kristus telah memerdekakan saudara dengan saya. Yaitu di mana? Mari kita lihat Galatia 1. Amin. Galatia 1. Galatia 1 ayat yang ketiga, 4. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Itulah pengorbanan Kristus bagi saudara dengan saya. Untuk melepaskan, kata melepaskan tidak jauh beda dengan kata merdeka. Kita dilepaskan, berarti seolah kita ini sementara lagi terikat. Jadi harus segera dilepaskan tali yang ada di tangan itu, dilepaskan tali yang ada di hewan peliharaan kita. Artinya supaya ada kebebasan. Amin. Mari, Tuhan mau kebebasan sesungguhnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Dunia hanya memberikan sesuatu yang tidak sepenuh hati. Lagi ada mau-maunya. Kalau kita mau datang ketemu pejabat atau waduh, tunggu betul-betul kau harus siap. Kau ingin sesuatu. Tetapi yang Tuhan memberikan bagi saudara dengan saya tanpa pamrih, artinya bebas. Kita lihat kebebasan dalam Kristus. Hari ini yang kita akan baca. Bangsa ini juga kita tahu bagaimana kita hanya bisa berdoa dan berdoa dan berdoa. Itu saja. Kita mengutuk-utuk rugi karena kita tidak punya hak untuk mengutuk. Kalau kita mengutuk orang, siapakah kita ini manusia berdosa yang mau mengambil haknya Tuhan untuk menghakimi orang, untuk mau mengutuk orang? Mau bangsa ini yang mau model bagaimana ya? Kembali ke firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebebasan sesungguhnya dari Tuhan. Kebebasan yang sesungguhnya. Kita bebas. Amin. Kita bebas. Bebas dari segala perbuatan dosa dan kuasa gelap. Makanya dikatakan dalam ayat itu tadi, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Amin. Berdiri teguh. Tidak setengah-setengah. Teguh itu lurus. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Sebentar ikut Tuhan itu, wah luar biasa semangat. Kali begini, jalan melulu lagi. Ikut Tuhan menyanyi, ses, nanti ibadah penyembahan. Ya duluan saja urusan keluarga. Ini imannya sudah goyah. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam 1B 5 Galatia 5:1. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan.
tahu apa itu hukum perhambaan. Kalau ingat itu sapi kalau bekerja di ladang itu ada sebuah tali apa yang ditarik sini baru pakai tarik, jadi seolah-olah ada beban yang berat, tapi karena binatang jadi ikut saja. Bagaimana dengan saudara dengan saya? Kita juga sadar, tidak sadar hukum perhambaan, beban hidup, beban persoalan yang kadang-kadang menghadapi hati saudara dengan saya, sehingga membuat kita tidak bebas. Kita tidak bebas. Bagaimana untuk ikut Tuhan? Amin. Ini hukum perhambaan, kita juga harus lepas. Tapi mari kita lihat pengertian kata persingkat bahwa bagaimana keteguhan. Dikatakan berdirilah teguh. Mari tahu, buktikan ini yang firman Tuhan, biar jelas. Dalam 2 Korintus, kita lihat dalam 2 Korintus 13. Puji Tuhan. Dalam 2 Korintus 13, dalam 2 Korintus 13, supaya connect dengan firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1b. Bagaimana kita bisa berdiri teguh? Kita pastikan keteguhan yang Tuhan masuk di sini apa? Dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Dalam hitungan yang ketiga sama-sama kita baca. Amin. 2, 3. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahu. Ini kebenaran firman Tuhan. Makanya diingatkan bagi saudara dengan saya, kita berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Haleluya. Kita pastikan iman yang teguh itu bagaimana? Ujilah dirimu menurut firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Pribadi-pribadi ya. Bukan istri yang memuji suami yang memuji istri, anak-anak memuji orang tua memuji anak-anak. Tapi firman berkata di sini bahwa ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah iman kita ini tegak lurus, tidak goyah ke kiri, goyah ke kanan? Pastikan kita dipakai Tuhan semua. Luar biasa ketika ada di gereja. Tetapi ketika di luar dari gereja, masing-masing yang tahu. Istri-istri lebih tahu suami punya kartu. Suami-suami juga tahu istri punya kartu. Anak-anak lebih tahu orang tua. Ketika kita berdiri, kita wah bapak saya ini luar biasa hebat, tapi sebentar pulang ke rumah kayak Herodes. Mari semua kita yang ada di tempat ini, firman ini kita pastikan diri kita. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Iman itu apa? Selalu saya ungkapkan orang Kristen semua bilang iman. Saya punya iman, saya percaya. Coba definisikan arti kata iman. Kalau baca dalam Ibrani 11 ayat 1 itu iman, definisi iman ada di situ. Mari biar jangan baca debat dan salah-salah, nanti kita kirim ke salah-salah ayat. Ibrani 11. Puji Tuhan. Ujilah dirimu, apakah imanmu tegak? Mari, apa yang kita uji? Pastikan saksi-saksi iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman, sama-sama kita baca ya, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Stop. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya sedang mengharapkan Tuhan, saya ini uang pas-pas. Saya ada harap Tuhan. Kira-kira bagaimana caranya? Tuhan, saya punya beban, suami keras, istri cerewet. Saya bingung Tuhan. Saya mau
pakai tenaga dalam pukul tidak mungkin. Ini kita mengharapkan ada perubahan. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya percaya kita semua di sini ada harapan. Bagaimana untuk anak saya menjadi anak yang terbaik? Bagaimana supaya istri saya adalah istri yang terbaik? Bagaimana supaya suami saya ini suami yang betul-betul taat akan Tuhan? Ini kita sedang berharap. Tapi kita tidak tahu nanti sampai kapan. Terus kita lanjut. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harap tapi kita tidak lihat. Ketika ada perintah Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham bingung mau pilih mana, utara, barat. Akhirnya Allah berikan kesempatan Abraham kesempatan kepada keponakannya, kalau kamu mau pilih, lo pilih tempat yang lebih nyaman. Ada yang berkelimpahan harta apa, tapi Abraham tidak pilih yang begitu. Abraham mengharapkan, tapi ketika dengan iman Abraham di sana, berkat dan Tuhan sudah siapkan. Mari demikian juga dengan saudara yang saya pagi hari ini. Amin. Bagaimana supaya kita bebas, rumah tangga kita ini bebas, suami saya juga bebas, istri saya, anak-anak saya, supaya kita ini tidak terbelenggu. Ada di dalam rumah Tuhan tapi ingat ke rumah, aduh, saya datang sebanyak main tua dengan anak-anak di palipan duduk. Kan repot, tidak bebas. Dikatakan ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Mari pastikan dalam iman bagi saudara dengan saya. Pastikan bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Amin. Yakin. Mari dengan kehadiran Tuhan, yaitu dalam karya Roh Kudus, itu dapat membuka saudara dengan saya untuk kita bisa keluar dari belenggu, kita bisa bebas. Amin. Ketika orang hidup bebas itu luar biasa, sukacita itu kita tahu. Tidak melayani Tuhan itu happy sekali. Kenapa ada orang melayani, tapi ketika dalam pelayanan kita lihat tidak serius, tiba-tiba menyanyi bingung. Pastikan ada satu pengalaman hamba Tuhan, almarhum Bapak Mustamu. Saya ingat kami awal-awal ibadah dengan beliau. Bapak kalau khotbah di tengah-tengah Bapak kan kalau khotbah kan pakai kacamata kecil turun di bawah begini. Turun begini sudah firman, tapi begitu ada jemaat yang salah pelayanan langsung pendeta pukul mimbar. Ini ada salah apa? Saya pernah lihat dan tahu persis karena saya pun berkembang itu. Mari, tapi biarlah setiap kembali kita berdiri kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita fokus, kita pastikan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap dekat di dalam iman? Mari firman mengingatkan. Pastikan supaya iman kita ini tetap teguh. Pastikan. Mari oleh sebab itu jangan sampai ketika kita mendengar firman kita anggap itu hal yang biasa-biasa. Kita tidak menghormati firman, kita hanya hadir di gereja secara formalitas supaya diketahui, oh ini tunas baru yang setia-setia. Tidak salah. Mari, bagaimana supaya iman kita ini teguh? Bagaimana pastikan? Jangan ketika kita ada di gereja, haleluya, puji Tuhan, glory. Tapi keluar pintu gereja dan terus di sana, lupa pegang, lupa saya, lupa. Akhirnya apa? Bukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, tapi iblis. Mulai kita jalan dengan berbagai beban, kumperamban. Makanya gembala kalau pelayanan mari, jemaat maju, jangan tahan-tahan, lepaskan. Saya awal dan juga ibadah di sini. Saya tidak pernah alami yang namanya oleh minyak urapan. Kalau perjamuan, saya berapa kali dengan ibu sudah mau pakai saya karena sekalipun sudah melayani Tuhan, tapi saya juga ternyata masih punya sifat ego atau memang keras. Tapi ketika Bapak menyampaikan dan puji Tuhan, Roh Kudus memberikan saya terus pengertian, istri juga mendukung, dan saya bersyukur dan terima kasih. Lewat minyak urapan itu juga dapat membantu dan menguatkan saya. Amin. Karena semua itu berdasarkan firman Tuhan, bukan Bapak Gembala punya malu.
Cuma dalam penyerapan, dalam melakukan hal tidak semua gereja sama. Jangankan keluar dari gereja, sesama kita dalam gereja GPGP saja, kadang-kadang orang Bapak Gembala punya pelayanan aneh, tapi ya itu menurut mereka. Karena saya percaya bahwa itulah pemakaian Tuhan bagi Bapak Gembala, dan tidak mungkin saya harus Bapak Gembala punya baju, baru saya melayani saya punya baju. Artinya bahwa itulah yang pemakaian Tuhan pribadi buat saya, bukan untuk Bapak Gembala. Tuhan punya porsi juga untuk Bapak Gembala. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan kita pastikan, amin. Bagaimana nikah rumah tangga kita, pastikan ada Tuhan di dalam, tidak. Pastikan anak-anak kita. Saya beberapa waktu lalu jalan ketemu rekan-rekan yang sama-sama umur dengan saya, terus di bawah. Kadang-kadang kita duduk mulai cerita anak-anak mereka. Saya hanya bicara, belum ada kata terlambat untuk mengubahkan mereka. Kuncinya bagaimana suami tunduk kepada Tuhan, istri juga tunduk. Bagaimana bapak melarang anak jangan merokok, tapi bapak sendiri masih merokok, kan tidak masuk akal. Orang tua marah, bahaya. Mari kita bebas itu sebebas-bebasnya, bukan masih terikat. Ya kita semua masih ada di bawah langit, dan siapapun kita manusia tidak pernah akan bisa luput dari setiap kesalahan. Tapi bagaimana kita juga mau belajar seperti Daud. Ketika Daud jatuh, Daud cepat-cepat datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Tuhan sudah tahu bahwa di saat nanti Daud akan berselingkuh, Daud akan buat masalah yang tidak benar. Tapi toh karena Tuhan masih memakai Raja Daud, karena Tuhan tahu. Karena pada akhirnya bahwa Daud itu adalah salah satu garis keturunan yang melahirkan adanya Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya saudara dengan saya, kita juga akan mengalami seperti yang Daud alami. Amin. Oleh sebab itu mari lepaskan diri saudara dengan saya, supaya iman kita teguh. Sudah berapa tahun kita berjemaat di Tunas Baru? Sudah berapa tahun kita ikut pengembalaan di sini? Tapi toh ternyata biasa-biasa saja. Mari dalam Ibrani 12 ayat yang kelima, jangan sampai kita menganggap enteng didikan Tuhan lewat firman Tuhan. Kita masa bodoh, tidak fokus. Hati-hati, kita tidak fokus. Sementara hamba Tuhan dan khotbah berapi-api melayani, lihat HP, pegang firman Tuhan, tinggal gesek ke kiri. Oh firman, terus tiba-tiba langsung lari ke kanan, kiri kanan. Hati-hati, kita tidak fokus. Tidak fokus. Ini iman yang goyah. Bagaimana Kristus mau ada dalam kehidupan saudara dan saya? Ketika firman disampaikan, orang keluar masuk, tidak ada. Hamba Tuhan itu akan terganggu. Tapi ya, itu hamba Tuhan yang kita tahu. Mari, firman mengingatkan kita, yang mengatur. Saya juga pernah mengatur. Tapi kadang-kadang saya berusaha dulu dengan begitu saya mau mengatur, saya cepat, cubit saya punya paha. Karena saya takut jangan sampai saya tidak dengar firman yang Tuhan mau khususkan buat saya pada saat itu. Saya ingat ketika kami pelayanan di area kerja di perusahaan, saya beberapa kali dalam pelayanan, terus saudara-saudara kami dari GKI yang lebih banyak, begitu mereka mau dengar ibadah besok hari Minggu, siapa yang melayani? Bapak Rumino. Aduh, nanti saudara bisa mengantuk lagi di dalam gereja, bahaya. Mari, ini ada keterikatan, ini belenggu. Makanya orang ibadah tetap sama saja. Oleh sebab itu mari pastikan setiap saudara dengan saya, jangan sampai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kita menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau orang mau mengalami kebebasan, orang mau mengalami kelepasan, hidup nikah dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dan ekonomi dan lain sebagainya, mari pastikan diri kita. Amin. Kemudian jangan sampai kita menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Hati-hati. Karena orang yang menganggap sepi kasih karunia Tuhan, selamanya akan hidupnya tidak dalam kebebasan. Coba mari kita lihat dalam Roma 2.
Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat dan seterusnya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Berbicara tentang kemurahan di sini adalah berbicara tentang kebaikan hati Tuhan. Amin. Kebaikan. Kita bisa ada di gereja sini, kita bisa melayani bukan karena kebaikan kita. Kalau kebaikan kita, keakuan kita akan jatuh. Tetapi keterlibatan Tuhan, maka kasih kemurahannya itu yang dapat mampukan kita. Amin. Oleh sebab itu mari, jangan kita merasa orang-orang yang tidak, aduh saya belum siap melayani, aduh ya minimal paling dalam kehidupan kita hari-hari. Amin. Karena Tuhan yang memilih saudara, Tuhan yang memilih, maka Tuhan juga yang akan mengangkat kita. Amin. Dikatakan dalam kitab Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan yang memilih saudara dengan saya, supaya kita dipilih, ditentukan dan kita bisa menghasilkan buah. Amin. Mari, ini firman terus datang mengingatkan kita semua. Dikatakan lagi, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Apalagi kita jatuh bangun dalam dosa. Saya berdiri di sini sebentar, saya pulang, saya ribut, saya bisa jatuh lagi. Mari, tapi Tuhan tidak pernah. Amin. Diingatkan saudara dengan saya. Dikatakan di sini bahwa tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Amin. Tuhan mau untuk kita semua mengalami pertobatan. Amin. Bagaimana nikah itu bisa dipulihkan supaya ada pertobatan? Bagaimana supaya istri itu jangan cerewet? Harus ada pertobatan. Amin. Mari, semua kita di sini, Tuhan mau selamatkan saudara dengan saya. Memang Tuhan bilang neraka ada, tapi bukan untuk ciptaannya. Itu untuk iblis sedang di tangannya. Tapi sadar tidak sadar, kita sendiri yang membuat diri kita masuk ke neraka dengan cara hidup yang tidak mau dibebaskan, hidup yang tidak mau dilepaskan oleh firman Tuhan. Amin. Sebab itu mari, kesempatan kita dengan firman, mari kita fokus. Amin. Mari kita lihat masih lanjut ayat berikut, dikatakan bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Ini lagi jadi masalah. Tuhan sudah memberikan kasih kebaikan yang cuma-cuma, tapi toh mungkin manusia lebih takut kepada manusia yang kelihatan, atau tidak takut kepada Tuhan yang tidak kelihatan secara fisik. Ini yang menjadi persoalan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Mari, Tuhan masih berikan kesempatan bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan masih berikan kesempatan. Mari untuk kita bisa menikmati suasana surga, bukan suasana surga yang ada di bumi yang nanti juga terjadi di atas. Oleh sebab itu mari, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Jangan keraskan hati. Dikatakan engkau, tetapi oleh karena hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pada akhirnya kita semua akan beredakan. Amin. Jangan lupa kita berkata, upah dosa ialah maut. Selangkah di depan ada maut, ke sebelah kanan ada maut, ke sebelah kiri ada maut, ke belakang, ke atas, ke bawah ada maut. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya pasti Tuhan akan memelihara. Amin. Mari, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan akan membalas. Kalau kita tidak mau ada pemberesan dalam rumah tangga, kita mau biarkan pribadi kita masih terus terbelenggu. Terakhir, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Ketika Tuhan buat keputusan, ada hidup kekal, ada hidup yang kekal. Mari, firman terus mengingatkan. Amin. Hidup ini anugerah. Mari, hidup ini adalah kesempatan
Bagaimana untuk kita mau menghargai hidup di hadapan Tuhan dengan menghargai kasih kemurahannya yang begitu besar. Tuhan tidak pendendam. Ingat dalam Mazmur 103, baca dari ayat 1 sampai ke bawah. Tuhan tidak pendendam, Tuhan tidak benci, Tuhan tidak mengingat kita punya dosa dan masa lalu. Tetapi ketika kita jatuh, maka disitulah tangan Tuhan terus semakin menolong untuk mau menyelamatkan saudara dan saya. Itulah kasih kemurahan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan kita keraskan hati. Mari, jangan kita keraskan hati. Kita harus sadar apa tujuan Tuhan menciptakan saudara dengan saya. Apa Tuhan mau ciptakan saudara dengan saya? Tuhan ciptakan saudara dengan saya di sini adalah untuk hidup kekal dalam segala kelimpahan. Amin. Tuhan menciptakan saudara dengan saya untuk hidup kekal baik di bumi bahkan juga di akhirat. Tuhan mau kita semua hidup kekal. Kadang-kadang kita sendirian tidak mau kekekalan itu. Kita mau hidup dari kebinasaan datang dari dunia. Mari. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itulah kekekalan, tujuan hidup saudara dengan saya yang Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia. Tuhan mau kita hidup kekal di dalam Tuhan, bukan hidup kekal di dalam iblis di dunia. Kalau kita hidup kekal di luar Tuhan, selesai, kita akan ada di neraka. Mari kita lihat firman Tuhan mengingatkan kita, karena dalam kitab lain juga di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati saudara dengan saya. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengambil keputusan bagaimana untuk terlepas, bebas dari setiap belenggu-belenggu kupenapanya, maka disitulah Tuhan akan memberikan kekekalan di hati saudara dengan saya. Amin. Sehingga kita akan mengerti apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu mari kita perlu percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kekekalan itu ya ketika kita percaya, yakin akan firman Tuhan, yakin akan tubuh darah Kristus, kita yakin juga akan minyak urapan. Saya mau katakan bahwa disitulah kekekalan yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Kalau kita ragu-ragu begitu mau menikmati perjamuan, aduh saya mau gereja lama, kita tidak begini. Mungkin 1 bulan, berapa bulan baru kita lakukan. Keliru. Perjamuan kudus, firman Tuhan, lewat Roh Kudus, semua itu adalah sarana yang Tuhan siapkan di gereja dan akhir, yaitu bagi saudara dengan saya, supaya kita dengan mudah ada pemulihan, ada pengampunan. Yang penting kita percaya. Amen. Itu kuncinya. Kalau kita lakukan ini kita tidak percaya, Bapak Gembala biasa bilang apa? Kita berdoa. Iya tuh Bapak. Nah ini berarti biar sudah. Tapi baik, itu ada di luar sana. Dan bagaimana saudara dengan saya? Amin. Kita yang ada di dalam gereja sini, kita yang sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus tetap tinggal di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, supaya kekekalan yang dijanjikan bagi saudara dengan saya itu betul-betul ada di dalam hati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita dimerdekakan atau hidup bebas yang sejati dari Yesus Kristus. Yesus sudah mengorbankan dirinya. Lihat dalam kitab Galatia tadi. Dalam kitab Galatia sudah begitu jelas kemerdekaan Kristen. Amin. Mari kita dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Tadi sudah sangat jelas dalam Galatia 5. Galatia ayat 1, ayat 3, 4, 5. Yesus yang meninggalkan kealahannya, turun ke tengah-tengah dunia sebagai manusia yang tidak berdosa. Bagaimana dengan tujuan supaya kita dibebaskan? Amin. Tapi banyak orang-orang Kristen tidak mengerti perkara-perkara ini. Makanya hidup terus apalagi bagi mereka yang tidak bertobat ya sudah. Tapi bagaimana bagi saudara dengan saya? Amin. Kita yang lebih penting. Mari, tujuan Yesus membebaskan kita. Bagaimana supaya kita bisa bebas dari dosa dan kuasa kegelapan, tapi juga kita dijanjikan untuk
hidup yang kekal. Amin. Tidak sekedar dosa dengan kuasa kegelapan itu dilepaskan, tetapi juga dijadikan tentang hidup yang kekal. Jadi sebentar pulang dapat bapak suami-suami yang tidak sembahyang atau istri atau anak famili, tanya dia, kau mau hidup kekal kan tidak? Kalau tidak mau kekal, makanya biar dosa terus masih terikat dengan roh-roh dunia, setan-setan. Kalau mau hidup kekal, mau terima dari Tuhan, mari kita bereskan dulu diri kita. Amin. Jangan lihat ke istri, jangan lihat ke suami, jangan lihat ke atas. Mari dimulai dari diri kita dulu. Dimulai dari diri kita. Mari ingat bahwa Tuhan membebaskan saudara tidak sekedar dosa dengan ikatan kuasa kegelapan, tetapi janji yang Tuhan sudah siapkan dalam pribadi saudara, dalam pribadi saya, dalam nikah rumah tangga kita adalah hidup kekal. Amin. Mau suami masuk surga tidak? Mama perlu tanggung jawab. Mau istri masuk surga tidak? Bapak perlu tanggung jawab. Mau anak-anak masuk surga tidak? Tanggung jawab. Lepaskan, bebaskan. Oleh sebab itu mari terima dengan kita. Kalau pada hari ini jika kita mendengarkan suaranya, ini suara Tuhan. Jangan lihat saya secara pribadi. Bernardo Lumino, saudara kecewa. Makanya kalau orang mau ke gereja, saya mau ke gereja tapi saya lihat majelis itu lagi. Saya mau ke sana tapi saya lihat bapak pendeta itu lagi. Saudara, bertobat. Karena itulah pekerjaan setan iblis yang membuat akhirnya kita terbebani dengan kuper hambaan. Masih ingat dia punya masalah-masalah. Bagaimana kita mau dibebaskan? Bagaimana kita mau dilepaskan? Saya percaya jemaat di sini banyak. Jemaat banyak. Tapi itu kembali kepada masing-masing. Kalau kita tangkap kebenaran firman Tuhan, kita mengerti, saya percaya kita setiap schedule waktu ibadah kita tidak akan kursi-kursi tidak akan kosong. Mari, sebab itu mari kalau hari ini jika kita mendengarkan firman-Nya, jangan kita keraskan hati. Amin. Buka hati. Duduk di sini tapi Alkitab katakan dalam kitab Roma 7 ayat 8 ke bawah, ketika hatiku, batinku rindu akan firman Tuhan, tetapi ada hukum lain yang sedang menutupi, hukum lain yang sedang menantang akal budi pikiranku. Hati senang tapi pikiran ini firman. Amin. Aduh Tuhan, saya rindu sekali. Tapi di sisi lain, aduh, ini saya punya anak di sana tidak bagaimana nih. Aduh, saya punya suami. Aduh, sebentar tuh pulang. Nanti tuh termakan. Aduh. Tidak sinkron. Mindset kita dengan hati tidak sejalan. Gimana hati sedang rindu tapi kita tidak fokus dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari, jangan keras hati. Mari kita harus menghargai kasih karunia. Amin. Kita harus menghargai kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Kita lihat kembali. Kasih karunia Allah dalam Galatia 1 tadi sudah sangat jelas. Allah datang ke tengah-tengah dunia. Bagaimana untuk menembus saudara dengan saya orang-orang berdosa. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Coba baca nanti di rumah dalam kitab Mazmur pasal 103. Itu sudah sangat begitu jelas. Setingginya langit dan bumi dalam, seluruhnya luas laut, itulah kasih Tuhan. Tidak terbatas. Amin. Kalau sudah begitu, kenapa kita masih jalan dengan penambahan? Masih jalan dengan beban? Kita semua punya masalah. Siapa yang bilang tidak? Saya dengan ibu kami juga punya masalah ada. Punya beban, tapi kita tidak harus sampai mengeluh, sampai kepada jemaat. Ya paling kita hanya bisa berdoa dan mau kasih Tuhan. Tuhan kasih kami kekuatan. Makanya kami masih ada di sini. Coba maju caleg, uang tertusan, hilang, habis. Apa saudara tidak kecewa? Jujur saja tidak. Ya saya rasakan, saya alami. Tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga saya masih terus berdiri dalam melayani Tuhan. Saya tidak melihat kepada penambahan. Masalah saya, waktu ketika saya maju menjadi DPR, saya tidak dapat sudah. Ketika orang baca, lupakan. Itu melihat yang lebih depan. Karena itu yang sesat. Oleh sebab itu mari, jemaat Tuhan, kita menghargai kasih karunia Tuhan akan pengorbanannya kayu salib.
melepaskan saudara dengan saya. Saya baca di sini dikatakan dalam Galatia 1 ayat yang keempat, ya, 3, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, bukan dunia yang kemarin, bukan dunia yang akan datang, tapi yang sekarang ini. Makanya dikatakan dalam kitab Filipi berapa tuh, hari-hari ini dunia yang saat ini sedang jahat. Saudara dengan saya hati-hati, kumpulan itu, beban itu tidak akan pernah terbalik, tidak akan pernah lepas. Kita kelihatan kayak anak Tuhan, jalan, tapi beban di dalam kita tidak mau pernah lepas. Aduh, saya pernah ada satu ibu datang dengan saya, Bapak saya suaminya begini. Oh iya, Ibu, nanti saya kalau menjelaskan untuk istri orang, saya minta istri saya di samping. Supaya di situ kasih kekuatan. Setelah saya telusuri, kedua sama saja. Suami salahkan istri salahkan suami, padahal Anda sama. Jadi itu mari, teman. Kita menghargai kasih karunia Tuhan, supaya kita tidak hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Sudah sangat jelas. Tadi yang dikatakan dalam Alkitab bahwa kita dikatakan untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini tanggal 17 Agustus 2025 sekarang ini. Kata dikatakan juga, jika engkau mendengar firman-Nya saat ini, jangan keraskan hatimu saat ini. Kalau keraskan hati, maka dunia itu akan meningkat, dan disitulah Anda sedang terbelenggu. Sukacita sebentar pulang, mulai tak ada dengan istri, dengan anak, wah bahaya ini. Mari kita lihat firman Tuhan mau melepaskan saudara dan saya dari dunia yang jahat saat ini. Apa itu dunia yang saat ini? Kalau kita mau ikuti firman Tuhan, sudah sangat jelas dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Allah, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dunia yang jahat ini hari ini sudah. Pastikan kehidupan saudara dengan saya. Apakah kita masih terikat dengan daging? Apakah kita punya keinginan mata itu? Memang terus terang keinginan mata ini kadang-kadang bikin kita mata semua mata menyala semua. Ini sudah keinginan mata, ternyata firman buat, tapi kita coba kembali ke kita punya perjalanan hidup pada hari ini. Keinginan mata. Duduk di gereja, HP firman Tuhan, tiba-tiba orang terus geser ke sebelah. Ini bagian dari keinginan mata, ini bagian dari dunia. Sadar tidak sadar kita semua, saya juga sering diingatkan ini sebagai mama. Saya juga belajar lihat ya, terima kasih, itu kasih ingat terus. Mari, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau orang angkuh, itu ada roh kesombongan. Orang angkuh itu kesombongan. Mau kasih selamat saja tidak mau tegur, muka tembok, di hati. Ini sedang berikan. Kita harus dibebaskan. Haleluya. Hanya firman yang bisa mampu lepaskan. Lewat perjamuan kudus, lewat minyak urapan, itulah yang dapat mampu lepaskan saudara dengan saya dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Amin. Itu yang akan melepaskan saudara, sehingga saudara dengan saya kita bisa memiliki hidup yang sudah dijadikan Tuhan. Bagaimana untuk hidup kekal? Oleh sebab itu mari firman Tuhan ingatkan saudara dengan saya. Pastikan anak-anak kita yang ada di rumah, anak-anak darah daging kita, kalau sudah hidup, sudah nikah, tapi belum didekati Tuhan, cepat mau membalas kasih Tuhan. Banyak. Saya hadapi rumah tangga, saudara-saudara, anak saya, mereka sudah bisa melayani di rumah Tuhan, belum dalam tabisan, belum didekati, tapi sukacita. Ini hal yang sedang berbelenggu. Kita orang tua sudah makan firman,
Tapi bagaimana dengan anak kita? Hidup yang belum diberkati. Hati-hati. Bagaimana untuk kita bisa mendapat hidup yang kekal? Upah dosa ialah maut. Tadi dikatakan upah dosa ialah maut. Tapi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita akan menerima janji yang kekal. Sebab itu firman mengingatkan saudara dengan saya, semua yang ada dalam dunia ini itu milik, datang dari dunia, datang dari iblis. Kita ada di tengah-tengah dunia sehingga Tuhan. Amin. Supaya bagaimana kehidupan kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu keinginan daging? Yang tanpa sadar selalu mengingat saudara dengan saya. Kalau kita mulai kembali ke Galatia 5, tinggal lompat dia di ayat 11 saja. Galatia 5 ayat 19-21. Itulah kedagingan yang sadar tidak sadar sedang mengikat saudara dengan saya. Alkitab berkata, sekalipun kita tidak mengganggu perempuan itu, tapi dengan melihat saja hati sudah terikat, berarti itu sudah dosa. Mari, ini perkara-perkara daging, perkara-perkara daging yang ada di tengah-tengah dunia. Sudah sangat jelas firman ingatkan kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Di situ perbuatan-perbuatan daging jalan nyata. Ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir. Hati-hati, berhala dengan sihir yang tanpa sadar. Berhala itu yang lagi mengikat kita semua. Satu, lewat HP. Sehingga kadang-kadang kita lebih banyak waktu habis untuk HP, tetapi waktu untuk Tuhan hanya berapa menit, dan berapa jam. Ini bagian dari daging, bagian dari dunia yang tanpa sadar masih bagian menjadi kuper amalan. Baik, sama-sama kita berdoa minta Tuhan tolong. Yang berikut dikatakan di sini, ada perseteruan, ada roh penguasa, terus ada kerengian, ada kemampuan, pesta bola dan sebagainya. Pesta bola dan kemampuan itu juga ya sedang terjadi nyata-nyata, kita lihat di depan mata kita. Itulah kedagingan yang Tuhan mau saudara dengan saya. Kita harus lepaskan di hari kemerdekaan Indonesia. Cukup jauh untuk negara, tapi bagaimana saudara dengan saya? Kemerdekaan yang sejati, yang sepenuhnya kita peroleh dari Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki untuk saudara dengan saya hari ini. Amin. Kalau hari ini bukan nanti besok, bukan nanti lusa, tapi hari ini. Jika engkau mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hati. Amin. Kalau keraskan hati, makanya nanti begitu jauh pulang, aduh ini kenapa ya? Sepertinya orang ada pakai guna-guna serang saya. Aduh ini kenapa ya? Mungkin bapak mau berbuat tangga, mungkin mama mau berbuat tangga. Bertobat dalam nama Tuhan. Amin. Ketika kita duduk ya, setelah saya punya orang-orang biar suku, kita duduk cerita, tiba-tiba cerita cicak bikin, langsung cerita lagi, cicak bikin. Saudara tahu bunyi apa? Seolah-olah kita menamikan apa yang cicak katakan di atas. Padahal itu karakter, itu bagian dari cara cicak bertobat. Kalau ada di dalam jemaat sini, orang tidak sadar. Ini belenggu, ini kekuatan yang sedang ikat. Cerita mungkin pasti ada pengalaman. Cerita tiba-tiba cicak langsung bapak tua kontekan. Seolah-olah kita percaya, padahal kasihan. Keliru. Itu bagian dari hewan itu punya perilaku berlawan. Oleh sebab itu mari bicara masalah kedagingan, beberapa perkara kedagingan yang ada. Tuhan ingatkan kita hari ini dalam Galatia 19 ayat yang ke-12. Mari, Tuhan mau kita semua ini lemah. Tapi kalau kita cepat sadar, kita boleh mengerti. Saya percaya bahwa itulah Roh Kudus yang sedang menggerakkan kita. Roh Kudus yang terus mengingatkan kita. Supaya biarlah kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Ya Tuhan mau ya, kembali dalam ayat kelanjutan yang ke bawah ada dalam Galatia 5 itu tentang
buah-buah roh. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya dosa dan kekuasaan gelap yang mengikat kita dengan sendirinya Tuhan akan mampukan keluar. Amin. Maka kekekalan hidup itu Tuhan akan nyatakan bagi saudara dengan saya. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan mengingatkan kita dalam Galatia 5 ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Mari kita mau komitmen pribadi kepada Tuhan. Kita mau hidup dengan roh Tuhan. Yang Tuhan akan layani kita hari ini lewat firman Tuhan. Akan Tuhan layani juga lewat perjamuan kudus. Tuhan layani juga dengan minyak berapa. Saya percaya saudara akan diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, dan waktu kami berikan kepada hambanya, Bapak Gembala.